Sahabat alam, buat sahabat alam seorang suami yang punya istri seorang pendaki gunung, atau sahabat alam yang sedang PDKT mengidamkan seorang wanita atau cewek pendaki gunung, perjuangkan, karena saya punya ada 5 alasan sahabat alam layak memperjuangkannya. Sahabat alam, normal-normal saja, wajar bila sahabat alam yang masih melakukan pendekatan, yang punya wanita idaman, dan wanita idaman itu adalah seorang cewek atau wanita pendaki. Apalagi bila sahabat alam adalah seorang suami yang memiliki istri yang hobinya mendaki gunung. Saya katakan, perjuangkan dan pertahankan itu, karena saya punya 5 alasan. 5 alasan ini menjadi alasan sahabat alam layak memperjuangkannya. Dan 5 alasan itu apa saja? Tentunya kita harus ketahui dan kita harus jabarkan. Yang pertama adalah seorang cewek pendaki atau wanita pendaki gunung, dia otomatis punya jiwa mandiri dan tidak manja. Bayangkan, bagaimana mungkin dia tidak mandiri? Sekalipun dia melakukan pendakian bersama sahabat-sahabat alamnya, otomatis dia mempunyai persiapan-persiapan, skill, ilmu mendaki gunung, ilmu berkegiatan di alam bebas, mandiri. Otomatis dia bisa melakukan apapun di gunung. Kalau dia seorang wanita yang manja, dia akan kelaparan. Dia akan rajin memasak dan membuat makanan-makanan lainnya. Dan dia akan melakukannya semua itu dengan mandiri. Karena kalau dia terlalu bergantung dengan sahabat-sahabat pendakinya, itu tidak mungkin. Seorang cewek pendaki banyak tergantung dengan sahabat alam lainnya. Dan tidak manja. Antara sifat mandiri dan tidak manja ini memang beda-beda tipis ya. Tidak manja, otomatis dia, kalau kita bandingkan dengan cewek atau wanita mall, cewek mall, tentunya ini sangat berbeda. Sekalipun cewek pendaki juga mungkin sering ke mall, tapi cewek pendaki gunung otomatis dia tidak manja. Bagaimana mungkin mendaki gunung diterpa hujan badai, tanjakan yang terjal? Kalau manja, apakah dia mungkin layak disebut cewek pendaki? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah memiliki fisik dan stamina kuat. Otomatis ya, cewek pendaki gunung memiliki fisik dan stamina kuat. Memiliki fisik, seperti saya bilang tadi pada poin pertama, cewek pendaki sanggup mendaki gunung, mendaki trek yang terjal, diterpa angin dan hujan, badai, bahkan suhu dingin yang ekstrim. Otomatis fisiknya kuat, dan dia akan melakukan pendakian berikutnya lagi kalau dia fisiknya tidak kuat dan dia merasa kapok. Begitu dengan stamina-nya juga, dia pasti ada stamina wanita kuat. Dan buat sahabat alam, sebagai suami yang memiliki istri seorang pendaki gunung, layak diperjuangkan, karena dia pasti adalah wanita yang memiliki fisik dan stamina kuat untuk mendampingi sahabat alam, termasuk dia siap untuk melakukan apapun untuk anak-anaknya. Sahabat alam, apa alasan yang ketiga? Cewek pendaki gunung atau wanita pendaki gunung pasti pandai bergaul. Kenapa? Karena pada saat melakukan pendakian dari gunung ke gunung lagi, dia akan berinteraksi, bertemu dengan bermacam komunitas, usia pendaki, bahkan bermacam-macam golongan masyarakat yang hobi mendaki gunung. Kalau dia seorang cewek atau wanita yang pasif, tidak pandai bergaul, susah seorang pendaki gunung tidak punya sifat bergaul, dan otomatis dia akan banyak berinteraksi. Disitulah dia akan terlatih menjadi seorang cewek yang pandai
pandai bergaul. Karena seorang cewek pendaki atau wanita pendaki, dia akan senang mendengarkan pengalaman-pengalaman dari pendaki lain, khususnya yang lebih senior misalnya. Dia akan senang mendengar pengalaman pendaki lain mendaki gunung dan trik-trik pengalaman mereka. Seorang cewek pendaki pasti akan senang mendengar dan itu akan menjadi pengalaman buat dia. Dan dia akan selalu bergaul, berusaha bergaul dan senang bergaul karena dia ingin menggali pengalaman. Yang keempat, sahabat alam, yang layak sahabat alam perjuangkan adalah cewek pendaki atau wanita pendaki itu sederhana dan romantis. Sederhana, sekali lagi saya katakan, dia dilatih di alam dengan kesederhanaan yang mungkin beda dengan yang bukan cewek pendaki gunung yang sehari-hari di rumah, apalagi banyak ke mall dengan berbagai fasilitas. Sementara di gunung keterbatasan, bahkan tidak ada tempat untuk berbelanja kecuali di gunung-gunung yang memang ada fasilitas, ada warung-warung. Itu pun beda dengan keadaan seperti misalnya di kota dan di pasar. Tapi di gunung sekalipun ada warung, tentu fasilitas yang ada pun berbeda. Jadi sederhana di sini dia. Dari segi konsumsi juga dia akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sederhana. Bukan berarti makanan minuman sederhana itu tidak berkualitas. Intinya dia akan mempersiapkan itu semua dari rumah. Berhubungan lagi dengan yang poin kedua dari rumah, dengan fisik yang kuat dia menggendongnya dengan di dalam carrier itu sendiri. Seorang cewek pendaki gunung ditempa oleh alam. Alam ini sangat indah dan alam juga yang mendidik dia menjadi seorang wanita, seorang manusia yang romantis. Karena dia dididik menjadi seorang cewek pendaki romantis karena alam sendiri yang sudah mendidiknya. Bukan cuma dididik oleh berinteraksi selama dia bermasyarakat di rumah atau di lingkungannya, tapi dia akan dididik romantis karena dia juga selama melakukan pendakian dari gunung ke gunung, dia berinteraksi dengan orang-orang bermacam sifat dan perilaku, bermacam-macam usia, bahkan genre. Yang kelima, cewek pendaki mampu beradaptasi. Otomatis ya, bagaimana mungkin seorang manusia, apalagi wanita, cewek pendaki, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan alam bebas, di mana dia akan menerima suhu yang ekstrim dengan tiba-tiba. Bagaimana dia tidak bisa beradaptasi dengan trek pendakian yang ekstrim yang mungkin kalau dia dibandingkan dengan wanita atau cewek mau itu sangat jauh berbeda. Sementara cewek pendaki itu langsung ditempa oleh alam, makanya dia otomatis akan berusaha untuk beradaptasi. Seorang cewek pendaki tentu mampu beradaptasi karena dia banyak berinteraksi dengan alam, dengan cuaca, dengan trek pendakian, bahkan dengan manusia-manusia lainnya dari berbagai kalangan seperti yang saya sebutkan tadi, dari genre, usia, bahkan dari berbagai komunitas yang berbeda mungkin. Itulah alasannya kenapa sahabat alam, bila seorang suami yang memiliki istri seorang pendaki gunung, atau bila sahabat alam seorang yang sedang mendekati atau memiliki pacar cewek pendaki gunung, 5 alasan ini jadi alasan untuk sahabat alam perjuangan. Sekali lagi, 5 alasan ini menjadi alasan untuk sahabat alam memperjuangkan. Jangan sampai Anda tidak happy ending untuk sahabat alam yang masih posisinya sebagai pacar atau PDKT, tapi buat sahabat alam sebagai suami yang memiliki istri pendaki gunung, sama saja perjuangkan dan pertahankan. Oke sahabat alam, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat khususnya untuk suami-suami yang memiliki wanita pendaki gunung, khususnya buat sahabat alam yang masih jomblo dan sedang melakukan pendekatan, terutama yang didekati itu adalah cewek pendaki gunung, atau sahabat alam yang
yang memang sedang memiliki pacar dan pacarnya itu adalah seorang cewek pendaki gunung, perjuangkan, jangan sampai putus. Sekian materi dari saya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alamnya agar lebih berguna, dan jangan lupa, oh ya, bila ada yang mau ditambahkan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di channel ini. Saya Rudi Agusman bersama K Channel. Salam kali.